الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di cerita Wulan kali ini, dalam edisi spesial Ramadan, cerita Wulan membawakan sebuah kisah yang sangat menyentuh hati. Kisah tentang seseorang yang sangat membela dan sangat melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sampai di akhir hayatnya. Beliau disebut-sebut sebagai orang yang paling melindungi dakwah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedua setelah Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Siapakah laki-laki ini dan bagaimana kisahnya? Ikuti terus sampai selesai. Tapi sebelum aku melanjutkan ceritaku, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita dari cerita Wulan. Terima kasih. Beliau terlahir dengan nama Abdul Manaf bin Abdul Muthalib bin Hashim, atau lebih dikenal dengan sebutan sebagai Abu Thalib. Beliau adalah salah satu tokoh besar dan disegani di Mekah dan Taif dari kalangan Bani Hashim. Ia adalah ayah dari Imam Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu dan paman Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Hal yang paling masyhur berkaitan dengan Abu Thalib adalah kisah-kisah mengenai keislamannya dan imannya yang kuat pada kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah-kisah berkenaan dengan hal tersebut diriwayatkan secara mutawatir dan menjadi kesepakatan bersama akan tegasnya iman Abu Thalib dalam membenarkan kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bernama lengkap Abdul Manaf bin Abdul Muthalib bin Hashim, mendapat julukan sebagai Abdul Manaf atau Abu Thalib. Garis keturunan dari Bani Hashim, kerabat termasyhur Imam Ali radhiyallahu anhu dan Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir 35 tahun sebelum masa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertempat tinggal di Mekah dan wafat 26 Rajab tahun ke-10 Hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dimakamkan di Mekah di sisi makam ayahnya Abdul Muthalib pada pemakaman Al-Ma'lad. Abu Thalib di kalangan penduduk Mekah dikenal sebagai seseorang yang bertanggung jawab dalam pemberian pelayanan kepada para jamaah haji. Setelah ayahnya wafat, maka hak pengasuhan keponakannya Muhammad yang telah ditinggal meninggal oleh ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib sejak kecil beralih ke tangannya. Diriwayatkan ketika hendak menghembuskan nafasnya yang terakhir, ayahnya Abdul Muthalib memberikan wasiat kepadanya agar ia selalu melindungi dan menjaga Muhammad kecil dalam kondisi apapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Karena saat itu Muhammad sudah tidak memiliki perlindungan apapun
karena ibunya sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal juga dengan kakeknya. Karena itulah pengasuhan keponakannya itu, Muhammad, beralih ke tangan beliau. Dan diriwayatkan di masa penyebaran risalah, Abu Thalib diantaranya yang paling keras pembelaannya kepada Nabi dan paling besar dukungannya terhadap tersebarnya dakwah tauhid. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, semasa Abu Thalib masih hidup, maka tak seorang pun dari Bani Quraisy yang sanggup mengusikku. Dan berdasarkan riwayat, ketika Abu Thalib wafat, malaikat Jibril menyampaikan pesan kepada Nabi Muhammad SAW yang sedang larut dalam kesedihannya. Jibril menyampaikan pesan dari Allah, keluarlah dari kota Mekah, sebab tidak ada lagi penolongmu di kota ini. Dan di hari wafatnya Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW dirundung duka yang sangat mendalam, sampai beliau tak bisa lagi menahan tangis sebagai luapan kesedihannya ditinggal paman tercinta. Beliau kemudian meminta kepada Imam Ali untuk memandikan dan mengkafani jenazah pamannya, sembari mendoakan agar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika tiba masa pemakamannya, Nabi SAW bersabda, dikarenakan betapa berharapnya aku memohonkan agar engkau, wahai pamanku Abu Thalib, diampuni dan diberikan syafaat, maka jin dan manusia yang mendengarnya menjadi heran karena itu. Kemudian jenazah Abu Thalib dimakamkan di Mekah di sisi makam ayahnya Abdul Muthalib di pekuburan Al-Ma'lad. Abu Thalib adalah nama terkenal yang masyhur dan namanya yang populer adalah Abdu Manaf. Diriwayatkan Ibnu Anbah berkata, riwayat yang menyebutkan bahwa nama beliau adalah Imron adalah riwayat yang lemah atau dhaif. Abu Thalib lahir 35 tahun sebelum masa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ayahnya bernama Abdul Muthalib, kakek Rasulullah SAW, yang sepanjang usianya dikenal mendakwahkan ajaran tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam di kalangan kabilah-kabilah Arab. Ibu dari Abu Thalib bernama Fatimah binti Amru bin Ais Makhzumi. Abu Thalib memiliki 4 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Keempat putra beliau masing-masing bernama Thalib, Aqil, Ja'far, dan Imam Ali radhiyallahu anhu. Sementara putrinya bernama Ummu Hani, Jammanah, dan Robatah. Semua keturunannya berasal dari Fatimah binti Asad. Abu Thalib memiliki 2 peran sosial di tengah-tengah masyarakat Arab Mekah, yaitu sebagai pelayan para peziarah dan jamaah haji serta yang menyediakan bagi mereka air minum. Itu karena peran dari kalangan Bani Hashim atau tugas dari leluhurnya yaitu Bani Hashim adalah menjadi penjaga Ka'bah dan memberikan atau memberi bantuan segala keperluan yang diperlukan oleh jamaah haji yang datang ke Mekah. Sedangkan pekerjaan sehari-hari beliau adalah sebagai seorang pedagang. Beliau membeli minyak wangi dan gandum, kemudian memperdagangkannya. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu
sebagaimana yang dikutipkan oleh para sejarawan mengenai Abu Thalib. Meskipun beliau dikenal miskin, namun beliau memiliki kemuliaan, kehormatan, dan disegani. Beliau tetap diakui sebagai bangsawan Quraisy yang memiliki harga diri, martabat, dan kebijaksanaan. Disebutkan di hari di mana beliau membagikan makanan, maka tidak seorang pun dari kalangan Quraisy yang tidak makan. Beliau adalah yang pertama kali di masa jahiliyah menggunakan sumpah dalam pemberian kesaksian yang kemudian dengan kedatangan Islam, hal tersebut ditetapkan sebagai aturan dalam peradilan. Halabi mengatakan, mengikuti tradisi dan kebiasaan ayahnya, ia mengharamkan dirinya untuk meminum khamr. Abu Thalib sesuai dengan wasiat ayahnya. Beliau menjadi pengasuh dari keponakannya yang saat itu masih berusia 8 tahun. Ibnu Syahr Asyub mengatakan, menjelang kematian Abdul Muthalib, ia berkata kepada Abu Thalib anaknya, "Anakku, kau tahu betapa aku sangat mencintai dan menyayangi Muhammad. Sekarang aku ingin tahu bagaimana kau akan menjalankan pesanku dalam mengasuhnya." Abu Thalib menjawab, "Jangan memberi pesan apa-apa mengenai Muhammad. Dia adalah anak laki-lakiku dan juga anak dari saudara laki-lakiku." Kemudian disebutkan sepeninggal Abdul Muthalib, Abu Thalib mengasuh Muhammad melebihi pengasuhannya dan kasih sayangnya pada anak kandungnya sendiri. Ia mendahulukan Muhammad dalam segala hal, melebihi anak-anak kandungnya sendiri, termasuk dalam hal makanan dan pakaian. Ibnu Hisham juga menulis, Abu Thalib memiliki perhatian yang sangat khusus kepada Muhammad, bahkan mengistimewakannya dan lebih menyayanginya daripada anak-anak kandungnya sendiri. Ia memberikan makanan terbaik kepada Muhammad dan menempatkan tempat tidurnya di sisinya. Kemanapun ia pergi, ia tak pernah lepas dari sisi Muhammad. Ia selalu membawa dan menyertakan Muhammad. Abu Thalib, setiap ia sudah seharusnya memberikan makanan kepada anak-anaknya, di waktu siang maupun malam, ia akan berkata kepada mereka, "Tunggulah sampai anakku Muhammad datang." Dukungan dan pembelaannya kepada Rasulullah SAW sangat luar biasa. Catatan-catatan sejarah mengenai Abu Thalib banyak berkisar mengenai dukungan dan pembelaan yang diberikan sepenuhnya kepada Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan ajaran Islam setelah diangkat menjadi nabi. Buku-buku Tharik mengisahkan pengorbanan Abu Thalib yang sedemikian besar dalam membela Nabi Muhammad SAW yang tidak henti-hentinya mendapatkan gangguan dari kaum Quraisy yang menolak dakwahnya. Dan ketika Abu Thalib yang sudah berusia sedemikian lanjut, yaitu 75 tahun ketika Muhammad diutus menjadi nabi dan rasul, menjadi pembela terdepan. Ia menyatakan secara terbuka dan terang-terangan dalam setiap pertemuan dengan para pembesar Quraisy bahwa dirinya mendukung dan membela dakwah tauhid Rasulullah. Ia dengan tegas menolak memberikan Muhammad yang akan ditukarkan dengan Ammarah bin Walid, seorang anak muda Quraisy yang gagah, tampan, dan berfisik kuat sebagaimana saran sejumlah pembesar Quraisy. Pembelaan atas Muhammad yang diberikan Abu Thalib dan istrinya
Tidak ubahnya dengan pembelaan kedua orang tua terhadap anak kandungnya sendiri. Karena itulah ketika di hari kepergian Abu Thalib meninggalkan dunia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semasa Abu Thalib masih hidup, maka tidak seorang pun dari kaum Quraisy yang berani mengusikku." Syekh Mufid menukilkan riwayat di saat meninggalnya Abu Thalib, malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan, "Keluarlah dari kota Mekah, sebab tidak ada lagi pembelamu di kota itu." Tidak diragukan, Abu Thalib adalah pembela dan pendukung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling gigih di awal-awal pengenalan dan penyebaran risalah Islam. Namun berkenaan dengan iman dan masuk Islamnya Abu Thalib masih menjadi kontroversi dan terus diperbincangkan, khususnya dalam studi ilmiah antara golongan Sunni dan Syiah. Muslim Syiah dengan tegas meyakini akan keislaman dan keimanan Abu Thalib, dan itu berdasarkan dari kumpulan-kumpulan riwayat yang muktabar dan diakui. Namun berbeda dengan pandangan para Syiah. Sejarawan dan ilmuwan Sunni mayoritas meyakini Abu Thalib tidak masuk Islam sehingga wafatnya ia meninggal dunia dalam keadaan tidak Islam. Berkenaan dengan hari dan bulan wafatnya Abu Thalib, terdapat pandangan yang beragam. Berdasarkan sebagian besar sumber rujukan dari kitab-kitab Syiah menyebutkan Abu Thalib wafat pada tanggal 26 Rajab tahun ke-10 Bitsah, 3 hari setelah Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia dalam usia 85 tahun. Sebagian lagi menyebutkan hari wafat beliau adalah awal Zulkaidah atau pada pertengahan bulan Syawal. Wafatnya istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah radhiyallahu an, dan paman beliau Abu Thalib dalam waktu yang hampir bersamaan pada tahun yang sama, membuat Nabi berduka dan menamakan tahun tersebut sebagai tahun kesedihan. Dikarenakan di hari kematian Abu Thalib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedemikian sedih dan berduka, sehingga ia memerintahkan kepada Imam Ali radhiyallahu anhu untuk memandikan dan mengkafaninya dan meminta agar Abu Thalib didoakan agar mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di tempat persinggahan terakhir Abu Thalib, ia kemudian bersabda, "Aku memohonkan ampunan dan syafaat kepadamu, wahai pamanku Abu Thalib. Aku sedemikian sangat meminta kepada Allah atas ampunan dan syafaat untukmu." Sehingga jin dan manusia yang mendengarnya pun menjadi heran. Jasad Abu Thalib dimakamkan dengan penuh kehormatan di pemakaman Hujun, di sisi makam ayahnya Abdul Muthalib. Demikianlah ceritaku tentang kisah dari Abu Thalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat mencintai dan yang paling keras pembelaannya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bisa dipetik hikmah atas cerita ini dan menjadi tauladan bagi kita semua untuk tidak membeda-bedakan antara mereka yang berbeda keyakinannya dengan kita, sebagaimana yang telah ditauladankan dari kisah paman Rasulullah Abu Thalib. Terima kasih sudah menyimak ceritaku dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah edisi spesial Ramadan Cerita Wulan berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث